Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Dalam video ini adalah tentang lanjutan tentang part 1 bagaimana perawatan dasar untuk tanaman anthurium. Lalu di video kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana penyakit-penyakit yang paling banyak menyerang pada tanaman anthurium. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Yang pertama, serangan hama yang paling mematikan adalah tentang ulat gerayak, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh tanaman yang terserang hama ulat gerayak. Untuk ulat gerayak sendiri, dia hanya menyerang pada bagian daun. Tetapi kalau teman-teman tidak cepat mengendalikannya, maka bisa dipastikan semua bagian daun ini bisa terkena. Karena untuk ulat gerayak sendiri, dia bukan cuma hanya satu pada setiap tanaman, tetapi dia mudah untuk berkembang biak yang menyebabkan dalam kurun waktu 1 minggu aja daun tanaman teman-teman bisa habis. Teman-teman bisa lihat seperti saya bilang tadi, ini adalah contoh serangan hama ulatnya. Biasanya untuk ulat gerayak sendiri dia banyak bersembunyi di bagian belakang daun seperti ini. Oke, ini adalah untuk serangan hama ulat gerayak. Lalu untuk pengendaliannya kita bakalan tunjukin di akhir video. Selanjutnya ke tanaman yang kedua, teman-teman. Ini bukan serangan hama, tetapi ini adalah untuk serangan fungi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia menyerang pada bagian bunga tanaman anthurium. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini dia daunnya tidak bisa membentuk sempurna dan terdapat bercak-bercak hitam di bagian kelopak bunganya. Ini dia. Lalu kalau di tanaman dewasa, dia menyerang seperti pada bagian ini, bunga seperti ini. Dia bercak-bercak hitam juga ada dan menyebabkan daun kelopak bunganya ini dia warnanya kusam, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Lalu biasanya ini pangkal batangnya nanti bakalan banyak daun-daun yang sudah mengering. Ini dia. Ini contohnya seperti ini, dia menyerang bunga. Ini adalah bunganya, teman-teman, yang menyebabkan bunga itu rontok dan kering. Ini adalah serangan yang namanya, kalau saya bilang itu adalah bercak daun, teman-teman. Ini dia. Bercak daun, bukan busuk daun, teman-teman ya. Ini adalah bercak daun. Oke, ini di tanaman yang kedua. Selanjutnya di tanaman yang ketiga, ini adalah penyakit yang paling berbahaya di tanaman anthurium. Karena bisa menyebabkan tanaman anthurium itu mati dalam kurun waktu sekejap, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengendalikan untuk penyakit ini. Ini adalah penyakit busuk batang, teman-teman. Penyakit busuk batang bisa ditandai dengan yang pertama, pertumbuhan daun dia prematur, teman-teman. Nih contohnya seperti ini. Daun barunya dia pertumbuhannya tidak teratur. Banyak daunnya rusak. Lalu kalau sudah tumbuh daun, dia daunnya ini tidak pertumbuhannya ini tidak rapi ataupun tidak seperti ini tadi, tegak-tegak seperti ini, teman. Tetapi dia ini tertidur dan warna daunnya kusam seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, lalu nantinya daun-daun bakalan tangkai-tangkai daun tanaman anthurium bakalan mati, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nih. Dia menyebabkan gejala awalnya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia batangnya mati semua ataupun terkena busuk seperti ini. Nah, ini biasanya terjadi karena media tanamnya terlalu banyak air dan pupuk kandang yang digunakan dia tidak terfermentasi sempurna. Jadi menyebabkan bakteri dan fungi berkembang dengan cepat di dalam media tanam, yang dimana fungi dan bakteri itu adalah dia yang bersifat buruk untuk tanaman anthurium. Teman-teman bisa lihat juga ini adalah batangnya yang kemarin saya potong yang sudah terkena. Ini dia batangnya, teman-teman bisa lihat ini masih hitam semua di bagian bawah, masih hitam. Lalu ini adalah tunas-tunas barunya, teman-teman, yang memang pertumbuhannya belum terlalu sempurna, tetapi lama-kelamaan nanti dengan bantuan pupuk yang baik bakalan bisa membantu untuk tumbuh normal. Oke, itu adalah ketiga serangan hama dan penyakit yang paling banyak di tanaman anthurium. Lalu kita bahas tentang bagaimana cara mengendalikan penyakit ini. Setelah kita bahas tentang penyakit dan gejala serangannya dan ciri-ciri serangannya, lalu kita masuk bagaimana cara untuk mengendalikan
serangan hama dan penyakit pada tanaman anthurium, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini sudah saya jajarkan penggunaannya dan apa-apa aja bahannya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita gunakan antrakol. Mungkin antrakol teman-teman tidak asing lagi dengan pestisida yang satu ini. Ini adalah tujuannya untuk mengendalikan hama bercak daun, busuk pangkal batang ataupun busuk batang pada tanaman anthurium. Ini saya gunakan antrakol. Selanjutnya teman-teman bisa lihat, ini saya gunakan siklon, teman-teman. Ini jenis insektisida yang tujuannya adalah untuk mengendalikan serangan hama ulat. Nah, ini dia. Selanjutnya, ini adalah teror, teman-teman. Teror ini jenis perekat. Tujuan penggunaan teror ini adalah untuk pestisida ini yang kita gunakan ini bisa merekat dan tahan lama pada kondisi lingkungan yang sangat panas. Contohnya, karena di lokasi saya ini sedang musim kemarau dan penguapan air sangat cepat, maka sebaiknya saya gunakan teror agar penguapan tidak terlalu cepat dan pestisida tidak mudah terbuang atau menguap di udara. Jadi saya gunakan perekat teror. Kalau teman-teman nggak punya perekat yang lain, merek teror ini, teman-teman bisa gunakan juga merek-merek yang lain. Soalnya banyak perekat yang ada di luar sana. Tetapi kalau saya pribadi, teror ini juga mengandung zat pengatur tumbuh yang bisa membantu tanaman anthurium bisa berkembang lagi. Oke, ini dia adalah untuk pengendalian hama dan penyakitnya. Selanjutnya adalah ini adalah Growmore dan B1. Tujuan yang pertama untuk Growmore ini adalah untuk merangsang akar baru untuk tumbuh, teman-teman. Yang kita ketahui bahwa seperti pada serangan busuk batang pada tanaman anthurium, dia harus digenjot lagi supaya pertumbuhan akar bisa cepat agar daun yang baru juga bisa cepat keluar, teman-teman. Jadi saya gunakan Growmore. Selanjutnya adalah tentang penggunaan B1, teman-teman. Ini teman-teman mungkin tidak asing lagi. Ini adalah B1 yang buatan Thailand, teman-teman. Ini saya gunakan pada fase memang untuk kegiatan rutin untuk merangsang tanaman anthurium bisa tumbuh dengan cepat, teman-teman. Contohnya seperti agar daunnya bisa lebar, terus tanamannya tidak stres ataupun tidak gampang terserang penyakit, saya gunakan B1. Selanjutnya adalah untuk tata cara penggunaan pestisida dan vitamin tanamannya. Untuk pestisida sendiri, saya gunakan satu bagian ataupun pada saat penyemprotan saya tidak campurkan dengan vitamin dan Growmore-nya. Saya hanya gunakan insek dan pestisidanya aja. Seperti ini. Selanjutnya, biasanya pada jelang waktu ataupun jenjang waktu 2 hari, saya baru gunakan vitamin dan Growmore ini tadi, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena terkadang seperti pestisida yang ini, dia bisa merusak ataupun menghilangkan senyawa-senyawa organik yang ada pada vitamin tanaman teman-teman gitu. Jadi sebaiknya teman-teman pisahkan penggunaannya. Selanjutnya adalah tentang bagaimana tata cara untuk penggunaan pestisidanya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu untuk kita contohkan aja. Ini saya gunakan sprayer kecil. Ini penyemprotannya adalah ke semua bagian tanaman, teman-teman. Karena kalau teman-teman gunakan pestisida yang saya rekomendasikan tadi, dia tidak akan menyebabkan efek keracunan pada akar ataupun pada bagian khusus tanaman, teman-teman. Jadi ya silahkan teman-teman semprot aja seperti ini. Nah, pada semua bagian belakang daun, permukaan daun, batang, dan juga media tanamnya, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nah, ini adalah tata cara untuk penggunaannya. Teman-teman bisa lihat dia sampai dengan bagian daunnya basah seperti ini, dan bagian belakang daunnya juga basah, teman-teman. Oke, ini dia. Untuk waktu penyemprotannya, teman-teman sebaiknya lakukan pagi hari sebelum jam 9 ataupun sore hari setelah jam 4 sore gitu. Karena pada saat di atas jam 9 ataupun sebelum jam 4 biasanya keadaan matahari ataupun cuaca sedang panas-panasnya. Jadi untuk mencegah penguapan pestisida, sebaiknya teman-teman lakukan pada saat matahari tidak terlalu panas.
Nah, itu dia tentang pembelajaran kita pada video kali ini teman-teman. Lanjutan video part pertama yang kemarin. Kalau teman-teman tonton video ini tanpa menonton video part pertama, sebaiknya saya sarankan teman-teman tonton dulu video yang pertama, baru lompat ke video yang ini. Oke, itu dia adalah pembahasan tentang hama dan penyakit pada tanaman anthurium. Selanjutnya di video yang ketiga, mungkin kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan pupuknya agar tanaman anthurium ini bisa tumbuh subur, warnanya cantik-cantik, dan anaknya banyak teman-teman. Jadi silahkan teman-teman subscribe channel kita ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Dan tidak kalah lupa, teman-teman jangan lupa untuk share video ini agar teman-teman yang lain bisa sama-sama belajar untuk merawat tanaman anthurium. Dan nggak kalah lupa, kalau teman-teman mau beli tanaman anthurium, boleh langsung WA di kita akan sediakan dari ukuran anakan sampai dengan ukuran indukan dengan banyak varian bentuk warna dari jenis tanaman anthurium.